Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Rizka Eka Putih Hartanti. Saya dari Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen kelas C. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu membuat makalah poligami pernikahan. 1. Pengertian poligami. Poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan dari kata poli atau polus yang artinya banyak dan kata gamein atau gamos yang berarti kawin atau perkawinan. Maka dapat disimpulkan poligami adalah perkawinan banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. Poligami adalah perkawinan dengan 2 orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama. Jauh sebelum Islam datang, peradaban manusia di berbagai belahan dunia sudah mengenal poligami. Nabi Ibrahim beristri Sarah dan Hajar, Nabi Yakub beristri Rahil dan Lea. Kemudian pada bangsa Arab sebelum Islam, kegiatan poligami sudah sering dilakukan. Akan tetapi ketika Islam datang, Islam membatasi jumlah istri yang boleh dinikahi. Islam memberi arahan untuk berpoligami yang berkeadilan dan sejahtera. Dalam Islam, poligami bukan wajib, tapi mubah berdasar antara lain Kisah Surah An-Nisa ayat 3. 2. Syarat-syarat poligami. Syariat Islam membolehkan poligami dengan batasan sampai 4 orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka baik dalam urusan pangan, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah. Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan poligami. Bila sanggup dipenuhinya hanya 3, maka baginya haram menikahi dengan 4 orang. Jika ia hanya sanggup memenuhi hak 2 orang istri, maka haram baginya menikahi 3 orang. Begitupun juga kalau ia khawatir berbuat zalim dengan mengawini 2 orang perempuan, maka haram baginya melakukan poligami. Sebagaimana dalam firman Allah pada surat An-Nisa ayat 8 dalam sebuah hadis Nabi SAW juga disebutkan, An Abi Hurairah anna Nabiyya qala man kanat lahu imra'at sanifa mala ilaha dahumazaa yaumal kiamati wasiquhu ma'ila. Artinya dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mempunyai 2 istri lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang hari kiamat nanti dengan punggung miring. Hadis lewat Abu Daud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Hibban. Artinya, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung, dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kisah Surat An-Nisa ayat 129. Kalau ayat tersebut seolah-olah bertentangan dengan masalah berlaku adil pada ayat 3 surat An-Nisa, diwajibkan berlaku adil, sedangkan ayat 129 meniadakan berlaku adil. Pada hakikatnya kedua ayat tersebut tidaklah bertentangan, karena yang dituntut di sini adalah adil dalam masalah lahiriah, bukan kemampuan manusia. Berlaku adil yang ditiadakan dalam ayat ini adalah adil dalam masalah cinta dan kasih sayang. 3. Dampak-dampak poligami. Dampak ekonomi. Ketergantungan secara ekonomi kepada suami. Walaupun ada beberapa suami memang dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, tetapi dalam praktiknya lebih sering ditemukan bahwa
suami lebih mementingkan istri muda dan melantarkan istri dan anak-anaknya terdahulu. Akibatnya, istri yang tidak memiliki pekerjaan akan sangat kesulitan menutupi kebutuhan sehari-hari. Dampak hukum: seringnya terjadi nikah di bawah tangan perkawinan yang tidak dicatatkan pada kantor catatan sipil atau kantor urusan agama, sehingga perkawinan dianggap tidak sah oleh negara walaupun perkawinan tersebut sah menurut agama. Pihak perempuan akan dirugikan karena konsekuensinya suatu perkawinan dianggap tidak ada seperti hak waris dan sebagainya. Dampak kesehatan: kebiasaan berganti-ganti pasangan menyebabkan suami atau istri menjadi rentan terhadap penyakit menular seksual, bahkan rentan terjangkit virus HIV atau AIDS. Berpoligi lebih aman dari penyakit tersebut. Kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan fisik, ekonomi, seksual, maupun psikologis. Dalam pemerintahan Indonesia, hukum perkawinan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan UUP nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam KHI memperbolehkan poligami walaupun terbatas hanya sampai 4 istri. Ketentuan ini tercantum dalam pasal 3 dan 4 UUP dan pasal 55 sampai 59 KHI UUP. Inkonsistensi dalam pasal 3 ayat 1 ditegaskan tentang asas monogami, tetapi ayat berikutnya memberikan kelonggaran kepada suami untuk berpoligami walau terbatas hanya sampai 4 istri. Adapun kebolehan poligami dalam KHI terdapat pada bab pasal 55 sampai dengan 59, antara lain menyebutkan syarat utama poligami harus berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, pasal 55 ayat 2. Namun ironisnya pada pasal 59 dinyatakan bahwa dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat 2 dan 5, pengadilan agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan pengadilan agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Pasal tersebut mengindikasikan lemahnya posisi istri karena istri menolak memberikan persetujuan untuk poligami. Pengadilan agama dapat mengambil alih kedudukannya sebagai memberi izin meskipun di akhir pasal tersebut terdapat klausul yang memberikan kesempatan kepada istri untuk mengajukan banding. Alasan yang dipakai pengadilan agama untuk memberikan izin poligami kepada suami antara lain: 1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. 2. Istri menderita cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.